Kini kita ke informasi mancanegara, Saudara. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat saat Amerika Serikat ancam akan gunakan aset Iran yang dibekukan di luar negeri untuk bayar kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Iran pun balas ancaman siapapun yang mendukung tindakan AS akan dilarang melintasi Hormuz. Genderang perang tampaknya kembali ditabuh antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu dikeluarkan seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang akan merebut aset Iran yang dibekukan di luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan yang dinilainya melanggar hukum itu akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Tak tinggal diam, Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Tetapi di sisi lain, Trump juga menyebut tengah berlangsung negosiasi dengan Iran. We have destroyed their navy, we've destroyed their air force, we've destroyed their leadership, we've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. To beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. Setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat, Oman memfasilitasi pembicaraan antara kedua pihak. Dalam perundingan, Amerika Serikat disebut meminta jalur pelayaran di bagian selatan Selat Hormuz tetap dibuka sementara hingga proses negosiasi selesai. Tetapi Iran menolak usulan itu. Perkembangan konflik Iran dengan AS Israel kita ulas bersama pakar hubungan internasional Presiden University, Tengku Reza Shah. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Oke, Pak Reza, jadi bagaimana Anda melihat apakah pertemuan ini justru membuka peluang diplomasi atau justru mempersempit ruang negosiasi dengan Iran? Ini agak menarik ya, karena bagi Iran diplomasi dan Amerika Serikat itu tidak akan pernah terwujud, karena Amerika Serikat sudah terang-terangan ingin menghancurkan peradaban Iran. Kemudian juga ancaman Amerika Serikat terus-menerus. Jadi ini adalah suatu prakondisi yang sangat ditolak oleh Iran. Bagi Iran, dialog tentang nuklir dan Hormuz itu sesuatu hal yang tidak boleh dipertentangkan. Itu adalah bagian dari kedaulatan Iran. Cuman yang menarik saat ini adalah pertemuan antara Trump dan Netanyahu. Ini adalah pertemuan ketujuh mereka. Jadi intinya pertemuan itu selalu mereka menekan Iran, selalu mengancam Iran, selalu mengatakan akan membom fasilitas nuklir Iran. Jadi hal ini yang membuat Iran itu senantiasa skeptis. Dan untuk itu tiada jawaban lain, senantiasa untuk mempersiapkan diri untuk sebuah perang lanjutan. Untuk diplomasi saya pikir tertutup karena tidak ada statement dari Ayatollah yang mengatakan bahwa perang itu selesai. Tidak ada statement dari Ayatollah untuk mengatakan bahwa sudah tiba saatnya untuk memasuki babak baru. Itu tidak ada, dan juga tidak ada juga statement dari kementerian dan lembaga juga dari IRGC untuk menurunkan frekuensi perang. Itu tidak ada. Jadi dalam hal ini maksud dari Donald Trump untuk mengatakan negosiasi itu sedang dalam proses itu adalah guna menurunkan moral masyarakat Iran, juga memecah belah antara Ayatollah dengan kementerian, lembaga, dan juga IRGC. Jadi ini adalah suatu perang urat saraf, dan saya pikir Iran tidak akan pernah lepas
dari keyakinannya bahwa Amerika Serikat adalah setan besar yang tidak bisa dipercaya, dan setan besar tersebut kalau bicara itu pasti bohong, kalau terlibat dalam negosiasi itu akan ingkar, dan juga kalau sudah menghasilkan hasil-hasil items dari 14 yang direncanakan itu, mereka akan ingkar dari akan menggunting dalam lipatan. Jadi begitulah kira-kira pandangan dari kalangan Iran, dan bahkan mereka sudah menyebut sekarang yang sudah ada adalah tiga axis of evil. Jadi tiga setan yang bersekutu melawan Iran, yakni Amerika Serikat, kemudian Israel, dan sekarang adalah Ukraina. Jadi ini adalah perkembangan terkini dari pandangan berpikir Iran tersebut. Demikian. Oke, untuk upaya diplomasi sudah tertutup antara Iran dan Amerika Serikat. Lantas tadi juga sempat disinggung Pak Reza soal bagaimana pertemuan antara Trump dan Netanyahu. Ini kan salah satu pembahasannya adalah soal isu nuklir Iran. Nah, Netanyahu bilang ingin pastikan Iran tidak punya nuklir. Berarti kembali dengan cara kekerasan ya? Atau seperti apa Pak Reza melihatnya? Tampaknya memang demikian, karena cara berpikir Amerika Serikat dan Israel adalah nuklir Iran itu harus dihapus. Mereka tidak berbicara soal apakah nuklir itu untuk tujuan damai ataupun tujuan perang. Mereka menyebutnya dengan sangat keras nuclear weapon. Di dalam benak mereka, Iran sudah berada pada posisi untuk menuju nuclear weapon atau di atas 70% dari persyaratan yang diberikan oleh IAEA. Jadi statement ini merupakan suatu syarat bahwa nanti setelah Netanyahu pulang, kemudian memasuki bulan ke-6 dari perang ini yang berawal pada tanggal 28 Februari kemarin, itu akan ada serangan-serangan kembali, dan untuk itu kan tinggal dicari pencetusnya saja. Misalnya bisa saja suatu media Amerika Serikat mengatakan intel di lapangan mengatakan ada pergerakan di fasilitas nuklir di Fordo atau Natanz, dan kemudian dalam waktu singkat dapat saja Amerika Serikat dan Israel melakukan pemboman lebih lanjut. Tapi Iran tampaknya sudah siap, dan mereka sudah percaya diri bahwa angkatan bersenjata mereka bisa menghancurkan fasilitas-fasilitas perang yang di Amerika Serikat yang ada di Israel dan juga di negara-negara Gulf Cooperation Council. Demikian. Oke, Pak Reza, tapi dengan pertemuan ini, lantas bagaimana posisi negara-negara lain seperti negara Teluk? Seperti biasa, mereka itu berada pada posisi dilematis. Di satu sisi mereka melihat bahwa kedekatan Amerika Serikat dan Israel yang semakin menguat, dan pada saat yang sama Iran yang semakin melemah, itu akan menjadikan prospek Israel Raya itu semakin jadi. Dan seperti kita lihat sekarang, misalnya Israel sudah menguasai sebagian wilayah dari Syria, dan pada saat yang sama Israel sedang menghidupkan kembali dan bersama Amerika Serikat basis-basis pertahanan Amerika Serikat yang sudah dihancurkan oleh Iran lewat peluru kendali balistik. Dan tampaknya perjanjian rahasia antara Israel, Amerika Serikat, dan juga negara-negara Teluk itu mulai dihidupkan, walaupun mereka juga malu-malu. Mereka seringkali mencoba mengalihkan arah serangan peluru kendali mereka ke Iran, dan juga mereka seringkali mendiamkan adanya peluru kendali yang menuju ke Iran. Jadi ini mereka masih malu-malu. Tapi pada saat yang sama Iran sudah memiliki kemampuan deteksi dini dan juga cegah dini, sehingga berdasarkan koordinasi Iran dengan pengalaman yang dia peroleh dari satelit-satelit Cina dan juga satelit Rusia di masa lalu, Iran sudah berada pada posisi yakin sekali peluru kendali itu berasal dari wilayah mana dari negara-negara Teluk, dan tampaknya Iran juga akan bersikap keras. Dan ini yang membuat negara-negara Teluk itu jeri kepada Iran, juga jeri kepada Israel dan pada Amerika Serikat. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh Iran adalah diplomasi publik. Bagaimana meyakinkan negara-negara Teluk tersebut bahwa skenario terburuk itu adalah Israel Raya dan bukannya Syiah Imamiyah dari Iran. Demikian. Oke, Pak Reza, dengan kondisi saat ini adanya saling ancam begitu ya antara dua belah pihak, apakah ada kemungkinan justru peningkatan tekanan terhadap Iran? Tekanan terhadap Iran memang selalu dilakukan ya, baik secara bilateral, regional maupun global, itu memang selalu dilakukan. Tapi yang bagi Iran, mereka tampaknya sudah siap bahwa peradaban mereka itu yang sedang dipertaruhkan, bahwa nyawa negara mereka itu sedang dipertaruhkan, dan inilah kalinya mereka membuktikan bahwa mereka itu satu suara antara pemerintah dengan rakyatnya, dan ayatullah dengan jajaran birokrasi yang ada di Iran. Dan untuk itu memang Iran belum mengoptimalkan jalur-jalur diplomasi publik yang ada. Misalnya kalau saya perhatikan di masa lalu, suatu gangguan terhadap suatu pemerintahan bisa dilakukan
melalui gangguan terhadap masyarakatnya. Seperti kan Iran belum melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nasib dari tentara Amerika Serikat yang wafat. Seperti kan Iran belum melakukan hubungan dengan keluarga dari masyarakat yang serdadunya wafat tersebut. Iran belum melakukan itu. Tapi pada tahapan selanjutnya, saya pikir secara teori Iran juga akan menggunakan diplomasi publik dengan berhubungan dengan keluarga yang wafat, dengan sekolah mereka, kemudian juga dengan mantan-mantan atasan mereka, dan juga dengan masyarakat umum, sehingga hal ini bisa membuka membuka mata publik Amerika Serikat bahwa negara mereka adalah negara yang menciptakan masalah. Dan untuk itu memang diplomasi Iran memang selalu mengatakan bahwa kami adalah negara yang diserang pada tanggal 28 Februari silam, dan serangan itu bertentangan dengan piagam PBB, terutama sekali artikel 2.4, dan juga Iran membalasnya lewat pasal 51 dari piagam PBB. Maka ini adalah retorika biasa yang Iran lancarkan, dan saya belum melihat bagaimana inisiatif Iran untuk melakukan penggalangan massa internasional. Saya belum melihat bagaimana duta besar Iran di seluruh dunia itu berkeliling ke kampus-kampus maupun kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan inilah situasi yang sebenarnya, dan tampaknya Iran akan lakukan itu dalam waktu dekat. Demikian. Oke, Pak Reza, yang juga menarik soal bagaimana pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pekan lalu yang bilang akan merebut aset Iran yang dibekukan luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Tampaknya ini juga bisa mematik konflik baru. Apa analisa Anda? Ini merupakan bentuk pemerasan ya, karena kita ketahui bukan hanya Iran saja yang dana-dananya tersimpan di luar negeri. Saya pikir lebih dari 100 negara di dunia memiliki dana-dana yang disimpan di bank-bank Amerika Serikat dan di bank-bank Eropa. Hal ini merupakan suatu bentuk ancaman baru, dan saya pikir akan banyak negara yang diam-diam menarik simpanan mereka dari Amerika Serikat, karena dana tersebut bisa digunakan untuk memeras negara tersebut untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Dan bagi Iran ini juga merupakan suatu pukulan, karena ada urusan yang belum selesai, karena masih ada tagihan Iran atas biaya-biaya perang, atas biaya alutsista yang dibuat pada masa Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer, dan dananya itu sangat besar, belum lagi kalau dihitung dengan bunganya, dan juga masih ada dampak dari kerusakan yang Amerika Serikat buat sejak tanggal 28 Februari silam, dan jumlahnya juga sudah dihitung oleh Iran dan akan ditagih. Jadi pada saat biaya-biaya awal ini belum selesai, tampaknya Amerika Serikat mencoba menyeimbangkan biaya-biaya tersebut dengan dana-dana Iran yang tersimpan di bank-bank Amerika Serikat. Demikian.